Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bunda, sebelumnya izinkan saya untuk melakukan sesi wawancara terkait dengan keputusan yang mengandung dilema etika. Sebelumnya mungkin saya ingin mendengarkan dulu cerita dari Bunda. Apakah Bunda pernah mengalami suatu dilema ketika mengambil sebuah keputusan yang mengandung dua masalah yang sama-sama benar, Bunda? Saya akan mencoba memberikan sedikit pengalaman tentang apa yang disebut dengan dilema etika, terutama ini yang terjadi dan kebetulan dua sekolahnya juga. Jadi kebetulan ini saya menjabat dua sekolah sebagai PRT di SD Muhammad Toha, kemudian definitifnya di SD Cipakat. Yang namanya dilema itu ada hampir setiap kalau dihitung hampir setiap kegiatan itu selalu ada aja. Terutama yang lebih fatal, yang lebih dianggap berat itu dilema etika ketika menghadapi guru dalam dua hal kebutuhan, yaitu terutama dalam bidang kemudian keluarga. Itu kan ada pendapat dia yang benar, pendapat kepala sekolah yang salah, kemudian kata kepala sekolah benar, di dia jadi salah banyak. Contohnya ketika menemukan seorang tetangganya sedang keadaan galau, kemudian minta pendapat kepada kepala sekolah. Kata kepala sekolah itu, jangan dulu apa yang tidak diperbolehkan sebagai PNS, tapi pada saat itu dia itu mengharapkan kalau diizinkan ini adalah suatu hal yang bakal membuat lebih baik di jalan rumah tangga. Bahkan mungkin akan ada suasana baru. Tapi hal itu tuh contohnya lagi nih lah, ada satu keluarga ada bencana kecil di dalam rumah tangganya sehingga menuju ke arah-arah untuk perceraian. Nah, sebagai kepala sekolah kan bingung. Kalau kata kepala sekolah ya udah jangan lihat anak, lihat keluarga dan sebagainya. Tapi kan argumen sendiri. Ibu kalau dipertahankan pun saya yang menjalani anak-anak. Kata saya itu anak-anak insya Allah akan saya selamatkan. Nah, itu kan bingung juga kalau dipertahankan. Misalkan rumah tangganya batinnya tidak terjamin. Kalau diizinkan kan itu sebetulnya sebagai kepala sekolah. Nah, di sanalah salah satu dilema etika yang pernah dialami. Yang kedua, masalah perekonomian. Bu, jangan dulu ya, ganti ini. Kalau bisa kita ini dulu. Tapi kan dia punya program sendiri. Ibu, saya punya program di keluarga. Ibu gak usah khawatir. Dan saya juga udah membuat milikan sendiri. Dan saya tidak akan mengecewakan ibu. Ya, di satu sisi itu pembicaraannya itu memang betul. Tapi di sisi yang lain gimana kalau nanti ternyata ketahuan hal yang yang tidak diharapkan, yang ditakutkan itu ternyata terjadi, yang akhirnya kepala sekolah juga yang terbawa-bawa itu. Tapi di salah satu sekolah yang pernah dibimbing, dibina oleh saya sebagai itu kayaknya pengalamannya, walaupun untuk mencari solusinya itu tidak seperti kita makan sambal, makan sekarang, pedasnya sekarang enggak, tapi kita itu mesti dipikirkan dan bawa-bawa ke rumah. Kadang-kadang di rumah juganya suka jadi korban pelampiasan. Ya itu, jadi gimana cara menyelesaikannya? Kita berusaha untuk tetap menjalin komunikasi dengan orang-orang tersebut, dengan orang-orang yang punya masalah. Kemudian kita dengar apa keluhannya. Kalau dikasih solusi ini akan bagaimana? Kalau dikasih solusi yang kedua bagaimana? Jadi bermacam-macam. Intinya mengadakan komunikasi dari hati ke hati dengan orang-orang yang sedang kita hadapi yang berhubungan dengan dilema itu. Luar biasa Bunda, pengalamannya luar biasa sekali, langsung ada dua kasus ya Bunda ya. Baik, saya lanjutkan Bunda. Kemudian ketika Bunda menghadapi kasus-kasus tersebut, biasanya langkah pertama yang Bunda lakukan apa dulu untuk menyelesaikannya Bunda? Untuk menyelesaikannya pertama ditampung dulu apa yang menjadi permasalahan. Kemudian kadang-kadang saya dicerna dulu satu-satu.
dibayangkan bagaimana kalau dikasih solusi ini, atau kalau sudah mentok saya memanggil guru senior, diajak sharing. Tapi tidak terbuka. Jadi dipanggil secara pribadi, ini ada teman, ada keluarga kita lagi bermasalah kayak gini, tapi itu pun harus betul-betul mencari orang yang senior itu yang betul-betul mengerti dan mau mengunci permasalahannya itu. Dan alhamdulillah di setiap sekolah juga saya sudah memerankan guru senior seperti itu, sehingga saya itu tidak memutuskan sendiri. Jadi kalau ada masalah ditampung dulu, kemudian dikaji, diulang-ulang terus sampai terbayang bagaimana solusi. Kemudian mencarikan solusinya juga tidak satu macam, tapi kalau dibikirkan bagaimana dampaknya, kalau ini yang bagaimana akibatnya. Yang pertama itu dipikirkan, dikumpulkan untuk dibayangkan bagaimana mencari solusi. Baik, luar biasa sekali Bunda, itu langkah-langkah yang selama ini biasa Bunda lakukan ya Bunda ya untuk menghadapi masalah yang Bunda hadapi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bunda, menurut Bunda ketika Bunda melakukan itu, apakah hal itu sudah efektif Bunda untuk menghadapi pengambilan keputusan yang mengandung kasus dilema etika? Itulah antara efektif dan tidaknya. Pertama, untuk menjadikan efektif keputusan itu tadi saya sudah menceritakan dengan diskusi dengan guru senior. Nah, guru senior itu saya perankan sebagai perwakilan dari pribadinya yang sedang terkena dilema, kemudian yang perwakilan dari keluarganya yang akan mendukung tentang penyelesaian. Kemudian bagaimana cara mengefektifannya itu, hasil keputusan itu dibicarakan dengan ada pihak ketiga yang akan membantu mencarikan solusi. Karena tidak sedikit ketika pendapat kepala sekolah disampaikan kepada guru yang sedang mengalami dilema, bahkan jadi menentang kepada kepala sekolah. Tapi ketika ada pihak ketiga sebagai penengahnya, insya Allah itu insya Allah efektif. Dan pernah dilakukan itu alhamdulillah. Baik, mungkin tadi sekaligus menjawab tantangan-tantangan mungkin Bunda yang dihadapi ketika menyelesaikan kasus yang mengandung dilema etika. Baik Bunda. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika Bunda menghadapi masalah yang seperti itu, apakah Bunda untuk menyelesaikannya memiliki jadwal khusus Bunda? Misalnya apakah diselesaikan untuk minggu depan atau bagaimana Bunda? Nah itu pertama jelas, walaupun jadi kalau di sekolah kami mau ada masalah mau tidak ada masalah, yang namanya jadwal untuk berkomunikasi dengan semua guru itu ada dijadwalkan. Hari Senin ada briefing pagi setelah upacara, hari Jumat ada kumpulan bersama sedikit diskusi, hanya bedanya kalau di briefing pagi lebih ke kinerja guru, di hari Senin. Kalau hari Jumat lebih ke hati, karena kita itu sudah melaksanakan kegiatan gabungan lalu ngobrol dari hati ke hati. Dan ketika ada masalah, sampai seberapa jauh masalah itu diselesaikan, itu baru kita jadwalkan. Kadang-kadang yang dianggap berat oleh kita ternyata hanya 2 hari selesai ada. Jadi kalau jadwal rutin itu saya dibuatkan di briefing pagi hari Senin, kemudian hari Jumat setelah kegiatan Jumat berkah. Dan untuk yang insiden yang tiba-tiba itu tidak akan disimpan lama-lama, segera diselesaikan. Ada yang 1 minggu. Jadi upayakanlah segala permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika itu jangan sampai berlama-lama, karena tidak baik juga. Kalau untuk jadwal secara tertulis itu belum. Baru jadwal yang tertulis itu ada briefing pagi, kemudian ada kegiatan setelah Jumat. Luar biasa. Jadi di sekolah Bunda sudah ada programnya juga ya Bunda ya untuk menyelesaikannya ya. Alhamdulillah. Tadi untuk jawaban dari Bunda sekaligus juga menjawab pertanyaan bahwa apakah dalam menyelesaikan masalahnya Bunda membutuhkan orang-orang lain. Mungkin tadi Bunda melibatkan ya, itu luar biasa. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir Bunda, pembelajaran apa yang Bunda bisa bagikan kepada kami sehubungan dengan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika ini? Salah sedikit berbagi, saya coba. Jadi ketika kita menemukan masalah, jangan dibuat masalah itu super masalah. Jadi awalnya juga judulnya masalah, jangan dijadikan lebih super. Kalau masalah kan yang kecil jadi hilang, yang besar jadi kecil. Nah, terus ke apa pengalamannya ketika menghadapi masalah? Pertama, kita itu tidak hidup sendiri. Lebih baik kita kaji dulu sendiri. Dikaji apakah pantas ini untuk didiskusikan dengan orang lain atau dengan yang pribadinya langsung. Nah, kemudian kalau memang yang pantas sendiri, ya udah kita
kita punya kebijakan. Kita di sana diberikan kebijakan untuk memanggil secara langsung. Kalau memang itu masalahnya sudah benar-benar tidak bisa ditolerir, harus misalkan kita membuat suatu ketegasan, ya kita tegas saja. Kita di sana bukan sebagai pribadi Amelia, tapi kita di sana bertugas sebagai SK, yaitu kepala sekolah. Jadi itu. Yang kedua, ketika kita itu misalkan ada teman yang masih bisa diajak, yang tadi itu orang lain kayak guru senior atau siapa saja, yang namanya senior itu tidak ditandai dengan usia, masakan dan sebagainya. Walaupun guru supan, kalau memang itu hati pikirannya sudah biasa diajak kerjasama, saya anggap itu sebagai guru senior gitu, jadi teman jadi teman. Itu didiskusikan. Nah, kemudian mencarikan solusinya itu bareng-bareng. Kemudian nanti ketika akan disampaikan yang tadi itu, dia itu menjadi saksi, sehingga kita itu menjadikan suatu masalah itu tidak terlalu berat, dan kemudian solusinya juga saling bantu dengan saling memberikan saran dari teman yang dijadikan sebagai teman. Kalau itu semua sudah dilaksanakan dan tidak menjadikan ekses, tapi kalau menjadikan suatu hal yang sangat positif. Luar biasa sekali. Terima kasih Bunda Am atas sesi wawancara, banyak sekali yang ilmu dibagikan. Semoga menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami yang ingin belajar banyak tentang pembelajaran. Terima kasih waktunya Bunda, semoga Bunda selalu sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.